Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu mu'minun. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelum belajar, silahkan berdoa sebelum belajar. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Di tema 7, subtema 2, pembelajaran bahasa Indonesia. Sandang itu apa ya? Sandang adalah pakaian yang diperlukan manusia sebagai makhluk berbudaya. Makhluk artinya kita semua diciptakan oleh Allah. Tetapi kita berbeda dari hewan karena kita berbudaya. Kita mengenal rasa malu, sehingga kita menutup aurat dengan pakaian kita. Jadi, pakaian merupakan salah satu kebutuhan primer atau utama manusia. Nah, teman-teman, di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang pakaian, yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik." Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Di surat Al-A'raf ayat 26. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 81. Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Selain tadi, pakaian digunakan untuk menutup aurat, pakaian juga berfungsi sebagai pelindung tubuh kita dari panas dan pelindung saat terjadinya peperangan. Nah, teman-teman, tentunya pakaian digunakan untuk berlindung dari panas dan pakaian yang digunakan untuk berlindung saat peperangan memiliki bahan yang berbeda. Nah, mari kita mempelajari bahan pembuat pakaian. Di zaman dahulu, manusia menggunakan kulit kayu sebagai pakaian. Tentunya dengan cara yang sederhana ya, karena memang saat itu manusia belum mengenal kain. Nah, ini adalah contoh pakaian yang menggunakan kulit kayu. Terlihat di sini bentuknya masih sederhana dan teksturnya yang kaku ya, kasar dan kaku. Kemudian manusia zaman dahulu juga menggunakan pakaian berbahan kulit binatang. Kita saksikan di sini ada orang Eskimo yang menggunakan bulu-bulu binatang sebagai penutup kepala dan pakaiannya. Juga manusia purba yang menggunakan bulu binatang, kulit binatang sebagai penghangat tubuhnya. Nah, di zaman sekarang, kulit hewan ternak seperti sapi, kambing, dan domba juga dijadikan pakaian. Akan tetapi, sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pakaian yang modis dan menarik. Tentunya setelah kulit binatang tersebut disamak sehingga nampak sekali perbedaannya ya. Di sini sudah sangat lembut, halus, dan juga jahitannya yang rapi. Nah, selain kulitnya, digunakan pula bulu domba sebagai pembuat kain wol. Jadi bulu domba ini dipintal untuk dapat menjadikan benang wol, sehingga kemudian dijadikan kain wol sebagai bahan pembuat sweater seperti ini. Pakaian ini tentu sangat hangat yang digunakan pada saat musim dingin. Kemudian, yang biasa kita kenal, sekarang bahan pakaian banyak yang digunakan dari kapas. Nah, kapas ini merupakan salah satu hasil dari pertanian.
Kalau kita lihat di sini serat-seratnya sangat halus ya. Nah, kapas ini digunakan sebagai pembuat kain katun. Kain katun ini sangat cocok digunakan pada saat musim panas karena dia kain yang lembut, menyerap keringat, dan juga tipis biasanya. Kemudian ada juga pakaian yang dibuat dari kepompong ulat sutra. Nah, kepompong ulat sutra berbentuk seperti gumpalan benang. Benang tersebut kemudian dipintal dan digunakan untuk membuat kain sutra yang sangat halus dan cantik ini. Nah, kain sutra ini tentunya sangat mahal karena digunakan proses yang sangat panjang untuk memintal membuat kain sutra tersebut. Nah, ternyata teman-teman, kain sutra ini merupakan pakaian para penghuni surga. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 31, Allah berfirman, "Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah." Masya Allah, ternyata kain cantik ini nanti adalah pakaian penghuni surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Nah, lalu bagaimana cara membuat pakaian dari bahan-bahan alam yang tadi? Nah, yang pertama prosesnya yaitu memintal benang. Di sini dari berbagai bahan tersebut dibuat menjadi lembaran-lembaran benang seperti ini. Jadi dipintal secara tradisional menggunakan alat yang sederhana. Awalnya dipilin-pilin, kemudian digulung menjadi benang. Saat ini, industri pakaian memintal benang dengan alat yang sangat canggih seperti ini, sehingga prosesnya sangat cepat dan menghasilkan kualitas yang seragam. Kemudian dari benang tersebut dipintallah kemudian ditenun menjadi kain. Ini menenun kain secara tradisional yang masih banyak juga digunakan di Indonesia, menghasilkan kain-kain yang bermotif indah sekali. Nah, di industri digunakan proses penenunan kain dengan mesin-mesin yang canggih, sehingga dihasilkan dalam waktu yang sangat cepat kain dengan motif yang sangat beragam. Dari lembaran kain kemudian dibuat pola dan kemudian dijahit menjadi pakaian. Nah, kita dapat meringkasnya seperti ini. Misalnya dari pohon kapas, kemudian dipintal menghasilkan benang, lalu dari benang ditenun menjadi kain, dari kain kemudian dibuat pola bajunya, lalu dijahit dan menghasilkan baju atau pakaian yang sangat indah. Tentu prosesnya sangat panjang dan membutuhkan banyak sekali orang-orang dengan profesi tertentu untuk menghasilkan sebuah pakaian. Kita harus sangat mensyukurinya. Nah, ada jenis-jenis pakaian yang berbeda-beda tentunya. Misalnya seperti yang pernah kita pelajari, cuaca mempengaruhi jenis pakaian. Ada pakaian yang cocok digunakan untuk musim hujan atau musim dingin. Ada juga pakaian yang digunakan pada saat musim panas. Tentu bahan dan bentuknya juga berbeda. Lalu ada jenis pakaian berdasarkan tujuan pemakaiannya. Misalnya ada pakaian piyama yang kita gunakan untuk tidur. Lalu ada juga pakaian olahraga yang digunakan saat bermain olahraga. Kemudian ada seragam sekolah yang digunakan saat bersekolah. Ada juga pakaian main atau pakaian santai yang kita gunakan sehari-hari. Tentu penggunaannya berbeda-beda. Tidak mungkin kita tidur menggunakan seragam. Kita gunakan jenis pakaian berdasarkan tujuan pemakaiannya.
Lalu ada juga pakaian profesi. Pakaian profesi ini digunakan berdasarkan profesi tersebut. Misalnya ada polisi yang menggunakan seragam lengkap. Ada juga eh, petani yang menggunakan topi dan pakaian bertaninya. Tentu berbeda dengan dokter yang bertugas untuk memeriksa pasien atau dokter yang bertugas pada saat menangani pasien corona yang harus menggunakan alat pelindung diri yang sangat lengkap. Tentu berbeda-beda dan setiap pakaian ini menggambarkan profesi mereka serta sesuai fungsi dari profesi tersebut. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa jenis pakaian yang paling utama adalah pakaian takwa. Dalam surat Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Nah, teman-teman, kita dapat mempelajari banyak hal tentang perkembangan teknologi pakaian dari membaca. Untuk memahami bacaan, kita harus membacanya dengan teliti. Kita dapat memahami isi bacaan dari kalimat pertama pada paragraf yang kita baca. Contohnya seperti ini. Ada bacaan berjudul dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari pakaian dasar, bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun. Ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Nah, saat kita membaca, tentu kita memahami pokok dari bacaan yang tersebut. Kita lihat bahwa di sini paragraf pertama, kalimat dari paragraf pertama di sini yaitu pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Nah, ini adalah inti dari paragraf yang kita baca. Inti dari paragraf ini menggambarkan pokok atau isi dari paragraf tersebut. Jadi kita dapat memahami bacaan dengan lebih mudah dengan memperhatikan kalimat pertamanya. Nanti kita akan mencoba membaca berbagai bacaan tersebut dan memahaminya dari kalimat pertamanya. Demikian apa yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.